Selamat siang Bu. Jadi kami di sini dari mahasiswa PGSD Unimes Kampus 2022. Kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu tentang model pembelajaran yang Ibu gunakan pada materi listrik di kelas 5. Sebelumnya Bu, boleh nggak Ibu memperkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Cici Prenti Manik. Saya ngajar di sini baru 2 tahun. Saya mengajar di kelas 5A sebagai wali kelas 5A juga. Kemudian kalau boleh tahu, kami boleh nggak tahu Bu background pendidikan dari Ibu? Saya dari pendidikan matematika Unima. Kamu berapa Bu? Saya STAMU 05. Ya, cuman kemarin saya PPG kan karena saya guru SD sama dosen PGSD ada Pak Septia. Oh ya, ingat juga itu Pak. Ya, Pak Arifin. Itu mereka dosen pembimbing saya kemarin waktu PPG. Kan kemarin kami hampir 4 bulan lah PPG Daljab. Cuman saya belum di sini, masih di sekolah swasta. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaannya Bu. Jadi pertanyaan pertama kami adalah tentang model pembelajaran. Model pembelajaran berbasis apa yang Ibu gunakan dalam penyampaian materi mengenai magnet, listrik, dan teknologi? Saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena kan memang kalau anak-anak zaman sekarang dituntut untuk memecahkan suatu masalah ya, yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi saya angkatlah model pembelajaran berbasis masalah PBL. Baik, pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa yang Ibu pertimbangkan untuk menentukan cara mengajarkan topik tadi, topik magnet, listrik, dan teknologi? Faktor-faktornya yang pasti faktor internal dari siswa saya, kan pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Meskipun sekarang sudah dibilang nggak boleh kita mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, tapi gimana pun kenyataannya di kelas itu emang harus kita perhatikan gaya belajar mereka. Boleh tutup aja karena kelas 2 mau masuk. Ganjal aja Dek. Dan sebentar itu tadi ya, karena kan memang kayak manapun di kelas itu kan gaya belajarnya berbeda-beda, cara belajar anaknya juga berbeda-beda, jadi memang harus dipertimbangkan. Kalau secara umum kelas saya itu, mereka itu lebih banyak ke gaya belajarnya itu ke visual sama kinestetik. Nah, kalau audio mereka kadang mungkin udah terbiasa kemarin audio dari lama mendengarkan ceramah guru, jadi agak bosan gitu lah. Jadi gaya belajarnya banyak sih itu yang lihat. Jadi pertimbangannya selain itu materinya juga harus dipertimbangkan. Kadang kan nggak semua materi ini bisa dipecahkan dengan masalah, ya kan? Karena kan anak-anak juga perlu juga teori apa yang harus mereka pahami. Paling dari diri saya sendiri juga kesiapan saya untuk mengajarkan materi itu, apa yang harus saya siapkan, media apa yang cocok saya gunakan untuk siswa, bagaimana model pembelajaran yang cocok, seperti itu sih. Mencari-cariin sumber belajar untuk siswa mana yang tepat digunakan. Yang utama itu berarti dari siswanya dulu ya Bu, Iya. Siswanya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengurutkan atau menjabarkan materi tersebut kepada siswa? Apakah menggunakan modul ataupun RPP gitu? Saya mengajarkannya pasti buat ini PowerPoint ya, menggunakan fokus seperti tadi. Emang udah terbiasa sih mereka. Siapkanlah bahannya dulu, mengajarkan dulu sih gimana pun teori dulu mereka kan, baru dikaitkan dengan kehidupan langsung secara langsung. Kayak jenis-jenis magnet, kemarin anak-anaknya juga bawa magnet ya kan, menerangkan kan nggak cukup hanya digambar, meskipun magnet yang dibawa siswa itu terbatas, nggak semuanya ada yang di buku, yang tidak ada kita perkenalkan melalui gambar gitu. Kemudian setelah itu kami praktek untuk medan magnet. Kemarin kami praktek anak sendiri, langsung ambil serbuk besi dan menunjukkan mana medan magnet, apa sifat-sifat magnet itu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk menyampaikan materi tersebut? Prosedurnya, maksudnya langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya pertama pasti menyiapkan materi. Yang pertama pasti melihat gaya belajar siswa untuk materi itu.
kemudian menyiapkan bahan ajar, kemudian dari diri saya sini mencari informasi, kemudian langsung melakukan pembelajaran kepada siswa. Menurut Ibu, kesulitan apa yang Ibu hadapi terhadap peserta didik dalam materi ini? Apakah ada kesulitan yang waktu Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kesulitan pasti ada lah, ya kan? Kesulitan pasti ada. Yang pertama pasti nggak semua siswa memiliki daya tangkap yang sama, ya kan? Meskipun nggak bisa lah kita memuaskan 100%, ya. Ada aja siswa itu yang belum paham, ada siswa yang belum mengerti meskipun sudah berkali-kali. Cuman saya memang menggunakan tutor sebaya, teman yang ini bisa ngajarin sama teman yang belum paham itu. Kadang-kadang kan anak-anaknya gitu ya, lebih paham. Kadang mereka lebih ngerti bahasa temannya daripada bahasa gurunya, kayak gitu. Kalau kesulitannya paling pemahaman tadi lah, nggak semua pemahamannya sama. Kemudian waktu mengajarkan medan magnet tadi, karena memang magnet yang mereka bawa itu kan kecil, ya. Magnet sekolah juga sudah pecah kemarin, jadi saya suruh mereka bawa magnetnya kecil, medan magnetnya nggak terlalu terlihat karena magnetnya kecil tadi. Itu aja sih, selain itu. Baik Bu, apakah ada miskonsepsi peserta didik terhadap materi tersebut? Miskonsepsinya paling membedakan kutub. Membedakan kutub, mana kutub utara, mana kutub selatan, gitu. Kadang-kadang mereka anggap pokoknya kutub utara ini, ya nggak apa-apa sebenarnya kan, yang mana mau ditunjukkan utara. Cuman kalau penggunaan kompas mereka bisa lebih paham. Kalau kompas itu kan pasti kalau di arah utara itu sebenarnya arah selatan bumi, ya kan, arah tarik menarik tadi kan. Kalau yang arah selatan di magnet itu arah utara bumi. Itu sih untuk memperbaiki miskonsepsinya. Jadi saya bilang aja, untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan itu lebih jelas pakai magnet jarum itu pada kompas. Itu aja. Selanjutnya, metode penilaian apa yang Ibu gunakan untuk melihat keberhasilan siswa? Apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajaran atau belum? Pasti ada rubrik penilaian ya. Kalau yang untuk individu ada, kemudian untuk kelompok juga ada rubriknya. Ya gitu, pakai rubrik penilaian. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu yang telah membantu kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sangat terbantu dengan jawaban Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Bu, izin foto kita. Oh, iya.